Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam diri seseorang itu memiliki dua penyakit. Penyakit yang pertama adalah penyakit zahir atau penyakit yang dirasa ataupun nampak. Yang kedua adalah penyakit batin atau penyakit yang kita kenal dengan penyakit hati. Adapun perbedaan antara keduanya, kalau penyakit zahir seorang itu merasakan dan juga bisa nampak. Ketika mencari obatnya pun lebih mudah. Taruhlah seperti penyakit kulit misalnya, panuan begitulah. Ketika mencari obat gampang, tanya ke dokter mudah, ataupun datang ke toko obat, apotik, nanya mau nyari obat apa? Obat panu, gampang, karena termasuk penyakit yang nampak. Adapun penyakit batin atau penyakit hati adalah penyakit yang memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan seorang di dunia dan di akhirat nanti. Dan mencari obatnya pun tidak gampang. Di antara penyakit hati yang dimaksud adalah penyakit hasad. Penyakit hati diantaranya adalah penyakit hasad. Seringkali manusia tidak mengetahui ataupun dia tidak merasa bahwa dirinya telah memiliki penyakit hasad. Berbeda dengan penyakit zahir. Tetapi banyak dari kita itu lebih fokus dan lebih serius dalam menangani penyakit penyakit yang nampak. Ketika mulai sedikit pusing, masuk angin, langsung cepat-cepat cari obat. Bahkan cara-cara untuk agar terhindar dari penyakit zahir pun dia usahakan. Dari mulai olahraga, makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, dan mungkin kalau ada obat penambah umur pun dibeli. Ini bentuk dia menginginkan agar kesehatan badannya terjaga. Tetapi banyak dari kita itu kurang perhatian di dalam penyakit hati. Penyebabnya apa? Kemudian pengaruhnya bagaimana? Padahal penyakit hati ini lebih bahaya dari penyakit zahir. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad." Jauhilah oleh kalian penyakit hasad. Hindarilah oleh kalian penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hataba. Karena penyakit hasad ini
akan menggerogoti kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang kita lakukan, seperti api yang melalap kayu bakar. Inilah di antara pengaruh buruk dari penyakit hasad, sehingga sampai Rasul mengingatkan, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian penyakit hasad. Kenapa? Karena pengaruhnya bukan hanya di dunia, tetapi dia akan bawa sampai di hari kiamat nanti. Dosa-dosanya yang dari penyakit hasad ini sampai nanti pada hari kiamat, dan bisa mendapatkan siksa karena perbuatan atau dari hasadnya. Belum pernah kita dengar orang masuk neraka karena panuan, jemaah. Tetapi penyakit hasad ini termasuk dosa besar. Terus apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad adalah di mana seseorang menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain hilang, atau dia berkeinginan agar nikmat tidak didapatkan oleh saudaranya. Ada dua makna bagaimana disebutkan para ulama tentang penyakit hasad ini. Yang pertama adalah dia mengharapkan agar nikmat pada diri seorang itu hilang, berarti sudah dapat. Atau agar nikmat tidak didapatkan oleh orang lain, dia berharap agar nikmat tidak didapatkan oleh orang yang dia harapkan itu. Berarti ini belum dapat nikmat. Dan penyakit hasad ini bukan hanya pada urusan-urusan duniawi, tetapi penyakit hasad ini bisa masuk juga dalam urusan ukhrawi ataupun yang disebut dengan akhirat. Bagaimana contohnya dalam penyakit hasad ini masuk dalam urusan duniawi? Arti tadi seorang mengharapkan agar nikmat pada diri seorang itu hilang. Sebagai contoh misalnya seorang mengharapkan agar nikmat seorang itu hilang dalam urusan dunia, misalnya jabatan contohnya. Dia senang dengan saudaranya mendapatkan kenikmatan. Kenapa si anu dulu yang harus naik jabatan? Padahal dia dengan saya duluan saya. Ini contohnya. Kenapa jualannya si fulan yang lebih baik, lebih besar, lebih pesat, padahal dia saya ngajarin? Kenapa si fulan dulu yang dia dipromosikan jabatannya, padahal saya dulu yang memasukkan? Saya yang lebih rajin, saya yang lebih ini. Ini contoh dalam urusan-urusan dunia. Atau dia mengharap bahwa nikmat itu tidak didapatkan oleh saudaranya. Semoga si anu gak dapat. Semoga si anu gak mendapatkan nikmat. Ini dalam urusan urusan duniawi, contoh-contohnya. Atau misalnya dalam urusan agama. Sebagai contoh, ketika ada temannya yang mulai taat, mulai tobat, sudah rajin ke masjid, sudah rajin sholat 5 waktu, padahal dulu teman akrabnya dan ketika dulu bergaul enggak begitu. Biasa seringnya nongkrong atau mungkin meninggalkan kewajiban, kemudian mendapatkan hidayah sehingga dia rajin untuk melaksanakan ketaatan, kemudian enggak senang, semoga enggak istiqomah. Ini contoh dalam urusan urusan yang berkaitan dengan agama ataupun akhirat. Geliat saudaranya, pengajiannya banyak yang menghadiri, sedangkan dirinya mungkin sedikit, kemudian timbul penyakit hasad dan dia menginginkan nikmat itu hilang. Ataupun sebagian ulama mengatakan bahwa sekedar gak senang dengan nikmat yang didapatkan oleh saudaranya, itu sudah mulai masuk ke dalam hasad. Sekedar tidak senang, gak senang ngelihat orang senang, atau susah ngelihat orang senang, atau senang ngelihat orang susah. Dan ketahui ma'asyiral muslimin jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, penyakit
penyakit hasad ini adalah penyakit atau dosa dan maksiat yang pertama terjadi. Saya ulangi, penyakit hasad ini, dosa karena penyakit hasad ini, dosa pertama yang terjadi. Yang terjadi di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Bukan sujud ibadah, tapi sujud sebagai penghormatan. Sujud untuk memuliakan. Tetapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata iblis ketika Allah perintahkan untuk sujud pengagungan, memuliakan kepada Adam alaihi salam? Dia pun Allah sebutkan, qala ana khairun minhu. Dia menolak. Dia tidak taat kepada Allah, menolak perintah Allah. Kenapa? Karena hasad. Dia merasa lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia merasa yang lebih senior. Kemudian dia merasa lebih baik. Kenapa Allah mengangkat lebih baik Adam daripada iblis? Maka iblis pun menolak untuk sujud kepada Adam dengan sujud penghormatan dan mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kemudian akalnya keluar, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Menurutnya dia itu lebih baik, menurut iblis. Maka Allah pun mengeluarkan iblis dari surga dengan sebab hasad. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka penyakit hasad ini akan bisa memberi pengaruh dengan melakukan tindakan nyata. Ini bahaya penyakit hasad tadi. Bagaimana dia melanjutkan dengan tindakan nyata? Dari mulai yang terkecil sampai kepada yang terbesar. Ketika dia tidak menyukai atau dia tidak senang dengan seorang yang mendapatkan nikmat, maka akan dia mulai melanjutkan dengan tindakan nyata. Ini yang pertama, yang paling berat. Bisa dengan menjatuhkan ataupun menjatuhkan nama baiknya, menfitnah, menzalimi, atau sampai pada tahap pembunuhan. Atau sampai apa? Sampai tahap pembunuhan. Ini yang paling berat. Kenapa? Dimulai dari penyakit hasad. Dimulai dari penyakit hasad. Atau yang kedua, ini di bawahnya. Dia tidak melanjutkan dari hasadnya, tidak melanjutkan dengan tindakan nyata, tapi dengan hati. Dia simpan, dia pendam, maka ini akan timbul rasa sedih. Sehingga sedih ngelihat orang senang atau senang ngelihat orang sedih. Dia tidak melanjutkan dengan tindakan nyata menfitnah atau menzalimi, atau juga dengan sampai tahap kepada melukai dan pembunuhan. Tetapi hanya dia simpan, akhirnya nyesek. Ketika melihat saudaranya dapat nikmat, dia yang gak senang. Ketika dikabarkan si anu mendapatkan kabar baik apa, naik jabatan, paling nyogok itu. Itulah ya, sekedar gak senang sudah masuk. Atau mungkin melihat tetangganya usahanya lancar, si anu 1 tahun ini sudah buka cabang sekian toko, paling itu toyol paling ya. Itulah kadang-kadang orang demikian. Atau mungkin melihat tetangganya beli mobil baru, dia yang masuk angin, baru beli mobil baru, beli rumah baru, masuk rumah sakit. Kenapa? Panas, dia simpan ya, dia simpan. Dan yang ketiganya adalah berusaha mencari obatnya. Ini yang terbaik ketika masuk penyakit hasad. Karena hasad ini bisa masuk ke siapapun. Dan sikap yang paling baik mencari obatnya. Dan obatnya ini tidak mudah. Kalau tadi nyari obat gatal gampang. Kalau
jenengan datang ke dokter, Pak saya mau berobat Pak, sakit apa? Sakit hasad Pak, susah ya. Atau datang ke apotek mau beli obat apa? Obat hasad ya nggak ada. Padahal ini lebih apa? Lebih serius untuk diobati. Kenapa? Karena pengaruhnya bukan hanya di dunia, tapi akan menjadikan pahala-pahala kita yang kita amalkan itu bisa ya tergerogoti, hilang. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan fa'alam annal hasada min amradil qulubil azimah. Sesungguhnya hasad itu penyakit kronis dalam diri seseorang. Wala tudawi ila bil ilmi wal amal. Maka obatnya cuma dua. Obatnya cuma dua. Yang pertama adalah dia tahu ilmunya. Bagaimana tahu ilmunya? Satu, dia harus memahami bahwa penyakit hasad itu akan memberikan kerugian pada dirinya sendiri. Menyadari bahwa penyakit hasad akan menjadikan rugi. Kenapa? Karena nanti ketika dia melanjutkan dengan tindakan nyata, dengan perbuatan zalim, maka di hari kiamat nanti pahalanya akan diambil oleh orang yang dizalimi. Pahalanya akan diambil oleh orang yang dijatuhkan nama baiknya. Pahalanya akan diambil untuk orang-orang yang pernah dia fitnah di dunia. Dan seterusnya akan diambil, akan rugi. Kemudian yang kedua, bahwasanya ketika seorang yang kedua ini masuk, yang pertama itu ilmu. Apa itu? Bahwa hakikatnya seorang yang tidak rela, tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, kemudian dia tidak menerima, hakikatnya telah protes kepada takdir yang Allah telah tetapkan. Hakikatnya dia tidak menerima dengan takdir yang Allah telah tetapkan. Karena Allah ketika menetapkan itu pasti terjadi. Sehingga ketika seseorang tidak menerima dengan ketetapan Allah, maka secara tidak langsung dia sudah dia mengingkari, secara tidak langsung dia mulai sedikit demi sedikit mengingkari tentang takdir. Sedangkan takdir itu termasuk dari rukun iman. Dan takdir termasuk dari rukun iman. Kemudian diantaranya menyadari bahwa penyakit hasad akan menjadikan, atau penyakit hasad ini tidak akan bisa merubah dengan ketetapan Allah. Apakah kalau kita tidak senang dengan saudaranya yang mendapatkan nikmat, kemudian akan berubah? Apakah ketika seorang tidak senang dengan ada saudaranya yang naik jabatan, kemudian besok dia turun? Juga tidak. Ataukah ketika seorang tidak senang dengan melihat pasangan temannya, apakah besok dia cerai? Juga tidak. Bahwa ketidaksukaan dari penyakit hasad ini tidak akan pernah merubah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah untuk banyak berdoa. Untuk banyak berdoa agar kita dijauhkan dari penyakit hasad. Dan di antara doanya yang Allah ajarkan kepada kita, untuk kita membaca dari surat Al-Falaq di pagi dan sore, sehingga disebutkan di sana min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari keburukan penyakit hasad. Kenapa? Karena ini akan menjadikan kerugian baik di dunia ataupun nanti pada hari kiamat. Sampai Rasul mengatakan iyyakum wal hasad, hati-hatilah kalian dari penyakit hasad, karena dia akan menggerogoti pahala kalian sebagaimana api akan membakar kayu bakar. Semoga bermanfaat pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambah iman dan amal kita kepadanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.